Hello class, how are you? I believe all of you are in a good condition. In this occasion, we are going to learn something. What is it? Let's just check it out. Oke, kita ketemu lagi untuk pembelajaran bahasa Inggris. Kali ini kita memasuki chapter 4, chapter terakhir di semester 1 ini, dengan topik Things Around Us, barang-barang atau benda-benda di sekitar kita. Saya yakin di sekitar kita memiliki atau mungkin kita melihat banyak sekali bisa benda hidup ataupun benda mati ya. Misalnya benda hidup itu hewan-hewan di sekitar kita atau benda-benda mati di sekitar kita. Contohnya misal semut, tikus, kemudian untuk benda-benda pastinya banyak ya. Ada meja, ada kursi, dan lain sebagainya. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama, di akhir pembelajaran, diharapkan siswa dapat mengidentifikasi fungsi sosial teks, interaksi transaksionalisan, yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait nama dan jumlah binatang, benda, dan bangunan publik yang dekat dengan kehidupan siswa sehari-hari, sesuai dengan konteks. Jadi, nanti kalian akan pelajari tentang binatang, benda, kemudian tempat-tempat umum yang ada di sekitar kalian. Kemudian selain fungsi, kalian juga akan mengidentifikasi struktur teks. Setelah kalian mengidentifikasi struktur teks, kalian diharapkan bisa menyusun kata acak menjadi kalimat positif terkait dengan memberi informasi tentang benda, binatang, dengan intonasi dan tekanan kata yang benar. Kemudian menyusun kata acak menjadi kalimat tanya terkait dengan memberi informasi tentang benda dan binatang. Nah, nanti selain kita mempelajari tentang kosakata benda-benda di sekitar kita juga akan mempelajari tentang kata tanya. Nah, kata tanya ini sebetulnya di chapter yang pertama kemarin kita sudah sedikit menyinggungnya, yaitu kita memiliki beberapa kata tanya yang sudah kalian pelajari. Ada what, kemudian ada who, kemudian ada where, kemudian ada when, dan ada how. Oke, kita lanjutkan. Untuk yang pertama, kita mempelajari artikel a dan an. Nah, untuk setiap benda atau hewan yang jumlahnya 1, maka kita wajib menggunakan tambahan artikel a atau an di depannya. Nah, kapan kita menggunakan artikel a atau an? Artikel a atau an sendiri itu artinya sebuah kalau diikuti benda hidup. Diikuti benda mati. Tetapi kalau dia diikuti benda hidup, maka artinya yaitu seekor ya, atau seorang bisa. Nah, di sini ada contoh a book, a dog, a cat, a bag, etc. Nah, itu digunakan sebelum kata benda yang pelafalan awalnya itu konsonan. Contohnya di sini yang pertama book. Book itu pelafalannya b ya. B itu konsonan atau huruf mati. Nah, huruf mati itu selain huruf a, i, u, e, o. Itu ya, kalau huruf mati hidup a, i, u, e, o, kalau huruf mati selain a, i, u, e, o. Jadi b, book ini huruf mati sehingga kita harus menambahkan bukan en. Dog ini d ya. Maka kita pakai cat itu bacanya pakai k, bukan cat ya. Sehingga kita pakainya juga bag, b lagi pakainya Sedangkan artikel en digunakan sebelum kata benda yang pelafalan awalnya adalah vokal. Vokal tadi seperti yang sudah saya jelaskan, ada a, i, u, e, o. Nah, contohnya an apple, apple bacanya e itu huruf vokal. An egg, ya berarti ae masuk ya. Animal, an animal, animal ya. An apartment, lagi. Nah, oke, itu untuk penggunaan artikel dan an. Sampai sejauh ini saya harapkan dapat
jelas dan mengerti. Selanjutnya yaitu kita mempelajari singular and plural. Singular itu satu, plural itu lebih dari satu, atau tunggal jamak. Jadi singular itu tunggal, plural itu jamak. Nah, ada beberapa aturan yang diperhatikan saat membentuk kata benda jamak. Apabila kata tersebut berakhiran s, x, z, ch, sh, maka ditambah es. Contoh misalnya, ada kata bus, maka bentuk jamaknya menjadi basis, karena dia berakhiran s ya, bus tadi. Box berakhiran x, tunggalnya box, maka jamaknya boxes. Watch, watch ini jam tangan ya, bukan watch melihat. Di sini dia berakhiran ch, maka ditambahkan es untuk membentuk kata jamaknya. Itu yang aturan pertama. Kemudian aturan yang kedua, kata benda yang berakhiran dengan huruf konsonan dan y, maka huruf y berubah menjadi i, dan pembentuk jamak menggunakan es. Contoh misalnya city, city kota ya, artinya kan kota city. Nah, sebelum huruf y itu ada huruf t. T itu huruf konsonan atau huruf mati. Maka untuk membentuknya menjadi kalimat jamak atau kalimat yang jumlahnya lebih dari satu, maka y-nya kita ubah jadi i, kemudian tambah es. Spy, spy ini artinya mata-mata. Sebelum huruf y ada huruf p, maka y-nya kita ubah jadi i, lalu kita tambahkan es. Baby, bayi. Sebelum huruf y ada huruf b, maka kita ubah y-nya jadi i, kita tambahkan es. Itu aturan yang kedua. Nah, selanjutnya aturan yang ketiga, kata benda yang berakhiran dengan f atau fe, maka huruf f berubah menjadi v dan pembentuk jamak menggunakan es. Contoh wife, istri ya, itu kan dia berakhiran fe, maka bentuk jamaknya f-nya berubah jadi v ditambah s yaitu ya. Knife, pisau, berakhiran fe, jadinya knives. Half, jadinya halves. Oke. Nah, aturan selanjutnya, beberapa kata benda memiliki sifat tidak beraturan. Jadi ini kita tidak punya aturannya. Ini hafalan ya, kalian harus menghafalkan. Tetapi tidak banyak ya. Sehingga untuk membentuk kata benda kita tidak bisa menambahkan s atau es. Contohnya woman. Woman ini bentuk tunggalnya pakai a, men-nya ini ya. Tapi bentuk jamaknya tidak menjadi womans, tetapi women. Pakai e, jadi a-nya berubah jadi e. Man berubah jadi men. Ya, sampai fenomenon berubah jadi fenomena. Sekali lagi, ini tidak bisa kita simpulkan dengan menambahkan s atau s karena ini dinamakan tidak beraturan. Jadi ini harus kita hafalkan. Selanjutnya, jadi ada beberapa kata benda yang memiliki bentuk tunggal dan bentuk jamak itu kata-katanya atau hurufnya mirip, sama persis. Contohnya sheep, sheep domba ini ya. Jadi sheep domba, bentuk tunggalnya itu sheep, bentuk jamaknya sama, sheep, tidak ada tambahan s. Fish, kemudian deer, spesies. Jadi kalian harus hati-hati besok pada saat mengerjakan soal-soal, oke, untuk memperhatikan bentuk tunggal dan bentuk jamak beberapa kata yang tidak beraturan ini. Oke, materi selanjutnya kita membahas mengenai has atau have. Has atau have artinya mempunyai. Perbedaannya apa? Has itu dipakai jika kalimat tersebut memiliki subjek. Jadi subjeknya dia itu he, she, it, atau tunggal. Tunggal itu satu ya. Jadi kalimat yang subjeknya he, she, it, atau tunggal kita pakai has. Sedangkan have dipakai jika subjeknya I, you, we, they, dan jamak. Jamak itu lebih dari satu. Contoh di sini, he has a book. He has a book. Kenapa menggunakan has? Karena subjeknya he.
Jadi bukan karena a book itu jumlahnya 1, tetapi karena subjeknya he ya. Jadi besok hati-hati. Yang diperhitungkan untuk has atau have itu subjeknya, bukan objeknya. They have a car. Nah, perhatikan di sini jelas ya. Have ini itu karena dia subjeknya they, bukan karena a car-nya. We have a nice class. Have karena subjeknya we. Oke. Nah, demikian pembelajaran kita pada kesempatan ini. Apabila mungkin masih ada yang belum jelas, kalian dapat bertanya langsung kepada Pak Christian. Dan apabila kalian sudah jelas, berarti kalian tinggal mengaplikasikan dalam latihan soal yang akan kalian nanti kerjakan. Oke, demikian pembelajaran kita pada kesempatan ini. Tetap semangat, tetap sehat, Tuhan memberkati kalian semua. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.